Final Liga Eropa musim ini dipastikan digelar dengan penonton. Keempat tim saat ini sedang berjuang untuk memperebutkan tiket ke final. Manchester United sementara unggul 6-2 melawan AS Roma, sementara Villarreal unggul 2-1 atas Arsenal di leg pertama. Final Liga Eropa tahun ini bakal digelar di Polandia. Jika tidak ada halangan, final ini bakal digulirkan pada tanggal 26 Mei mendatang. Berbeda dari tahun lalu, UEFA memastikan bahwa final kali ini bakal lebih meriah karena sudah bisa dihadiri oleh penonton. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah Polandia, UEFA mendapatkan izin untuk menggelar final Liga Eropa dengan penonton. Namun untuk tetap menerapkan social distancing di dalam stadion, maka kapasitas stadion akan diturunkan. Hanya 25% dari kapasitas stadion yang bisa terisi, atau sebanyak total 9.500 kursi. UEFA juga menegaskan bahwa fans dari luar Polandia diperbolehkan untuk datang ke final nanti. Musim 2020-2021 resmi menjadi musim yang buruk bagi Juventus. Si Nyonya Tua gagal mempertahankan gelar Scudetto setelah memenangkan gelar itu 9 musim beruntun. Agar kembali sukses, Juventus berencana untuk merombak tim mereka di musim panas nanti. Mereka akan menjual beberapa pemain untuk mendatangkan beberapa pemain lainnya. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus mulai menyusun daftar jual mereka. Salah satu nama yang dikabarkan bakal didepak adalah Federico Bernardeschi. Juventus juga punya rencana cadangan untuk Bernardeschi. Sang winger dilaporkan akan dijadikan alat tukar di musim panas nanti. Juventus akan menggunakannya dalam skema tukar tambah dengan pemain lain. Namun tidak ada kans bagi Bernardeschi untuk bertahan di Juventus pada musim 2021-2022 mendatang. Kontrak sang winger di Juventus akan habis pada tahun 2022 mendatang. Bernardeschi kabarnya bisa ditebus di kisaran angka 20 juta euro saja di musim panas nanti. Dalam 3 tahun terakhir, nama Declan Rice memang tengah naik daun di Liga Inggris. Ia disebut-sebut sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di EPL saat ini. Berkat performa apiknya itu, ada beberapa klub yang tertarik mengamankan jasanya. Salah satunya adalah Manchester United yang gencar dikaitkan dengan sang pemain di musim panas nanti. Dilansir Express, Manchester United memang sangat tertarik merekrut Rice. Mereka tengah menyusun rencana untuk transfer sang gelandang. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United memasukkan nama Declan Rice di dalam daftar transfer prioritas mereka. Manchester United kini berencana untuk melakukan tukar tambah dalam transfer Rice. Mereka kabarnya tidak punya cukup dana untuk menebus klausul Declan Rice. Pasalnya, sang gelandang dibanderol sekitar 80 juta pound sterling di musim panas nanti. Demi bisa mendapatkan sang pemain, MU berencana menawarkan Jesse Lingard untuk direkrut secara permanen oleh West Ham agar Rice bisa pindah ke Old Trafford. Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk transfer striker Inter Milan, Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia ini adalah mantan pemain Chelsea yang membuat 15 penampilan untuk klub selama 3 tahun. Lukaku hampir kembali ke Chelsea setelah mengakhiri karir 3 musimnya di Everton. Namun Lukaku akhirnya bergabung dengan Manchester United. Lukaku bersinar di Inter Milan yang baru-baru ini menjuarai Serie A. Di Inter Milan, Lukaku musim ini mencetak 27 gol dan 9 assist dalam 41 penampilan di semua ajang. Menurut laporan Mundo Deportivo, Chelsea siap mendatangkan kembali targetman yang sudah mencetak 61 gol dalam 92 pertandingan untuk Inter. Media tersebut juga melaporkan bahwa Abramovich bersedia bekerja keras untuk membawa Lukaku kembali ke Stamford Bridge. Laporan tersebut mengklaim bahwa manajer Chelsea, Thomas Tuchel, telah kehilangan kepercayaan pada Timo Werner dan ingin merekrut striker yang sudah terbukti. Real Madrid sudah lama digosipkan mencari bek tengah baru. Ini dikarenakan stok bek tengah El Real musim ini terbatas, sementara Sergio Ramos dan Rafael Varane dilaporkan akan hengkang di musim panas nanti. Beberapa pekan terakhir, Real Madrid dilaporkan sudah mengamankan satu bek tengah. Ia adalah David Alaba yang direkrut dari Bayern Munchen. Laporan Fichajes mengklaim ada satu bek lagi yang diincar Real Madrid. Ia adalah pemain PSG, Marquinhos. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat tertarik untuk mendatangkan Marquinhos ke Santiago Bernabeu. Mereka kabarnya sudah lama tertarik pada bek asal Brasil itu karena ia menunjukkan performa yang solid di lini pertahanan PSG. Madrid percaya bahwa pertahanan mereka akan semakin kokoh jika Marquinhos merapat ke Bernabeu. Namun Real Madrid kabarnya harus siap membayar mahal untuk membajak Marquinhos. Sang bek rumornya hanya akan dilepas di angka 80 juta euro di musim panas nanti. Penyerang Juventus, Paulo Dybala, sudah cukup lama dikaitkan dengan Manchester United.
Ia diberitakan menjadi salah satu striker idaman setan merah dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, Manchester United sempat nyaris mendapatkan jasa pemain asal Argentina itu. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu batal terjadi. Calcio Mercato mengklaim bahwa MU berpotensi mengamankan jasa Dybala di musim panas nanti, karena Juventus bersedia menjual sang striker. Menurut laporan tersebut, Juventus bakal mendepak Dybala di musim panas nanti. Hal ini dikarenakan sang striker masih enggan untuk menaikkan kontrak baru, sementara kontraknya akan habis di musim panas tahun 2022. Itulah mengapa Juventus memutuskan untuk menjualnya ketimbang melepaskannya secara gratis. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus sudah menghubungi Manchester United terkait Dybala. Mereka tahu bahwa MU sedang butuh striker baru, dan mereka juga tahu bahwa setan merah sudah lama mengincar striker asal Argentina itu. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan sosok Robert Lewandowski untuk masuk daftar incarannya di bursa transfer musim panas 2021. Sebagaimana diwartakan Sportmall, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane dikabarkan tengah mengincar seorang penyerang baru untuk direkrut pada musim panas ini. Rencana ini disiapkan jika Madrid akhirnya gagal mendatangkan Erling Haaland. Laporan media AS mengklaim bahwa Lewandowski masuk radar Real Madrid. Kans Madrid untuk mendatangkan Lewandowski pun dinilai cukup terbuka. Sebab Bayern Munchen dinilai mungkin membuka peluang menjual pemain bintangnya itu demi mengantisipasi dampak finansial yang telah dialami klub selama pandemi COVID-19. Lewandowski sejatinya terikat kontrak dengan Bayern hingga tahun 2023. Tetapi agennya kemungkinan akan menerima penawaran dari klub lain jika sesuai dengan yang diinginkan. Bayern diperkirakan mematok harga 52 juta pound sterling untuk penyerang berusia 32 tahun itu. Xavi Hernandez kabarnya akan meninggalkan klub yang berkompetisi di Liga Qatar, Al Sadd, pada musim panas 2021. Menurut laporan Football Espana, Al Sadd dan Xavi Hernandez kabarnya sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama. Kabar ini jelas hal yang membahagiakan bagi Presiden Barcelona, Joan Laporta. Sejak ketika menjalani kampanye presiden, Joan Laporta selalu tertarik membawa pulang Xavi Hernandez ke Camp Nou, sekaligus menjadikannya sebagai pelatih. Jika Xavi Hernandez kembali ke Barcelona, ada dua kemungkinan mengenai masa depan Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda itu bisa tetap dipertahankan asalkan membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2020-2021. Saat ini, Ronald Koeman membawa Barcelona duduk di posisi ketiga La Liga Spanyol 2020-2021 dengan 74 angka. Barcelona hanya terpaut 2 angka dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Jika kondisi ini terjadi, menurut laporan Football Espana, Xavi Hernandez akan ditempatkan pada struktur klub, entah itu sebagai direktur maupun jabatan lain. Namun jika Koeman gagal menghadiahkan trofi, Xavi Hernandez kemungkinan besar diangkat sebagai juru taktik. Beberapa jam yang lalu, AS Roma membuat pengumuman yang mengejutkan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Paulo Fonseca akan meninggalkan tim mereka setelah kontraknya berakhir di musim panas nanti. Usai kepergian Fonseca, ada beberapa nama yang dikaitkan dengan klub ibu kota Italia tersebut. Namun AS Roma telah resmi mengumumkan pengganti Fonseca. Sosok Jose Mourinho akan dipercaya menjadi nahkoda Giallorossi yang baru. Menurut pernyataan resmi AS Roma, Mourinho sudah sepakat menangani ILUPI musim depan. Ia kabarnya akan diikat dengan kontrak yang cukup panjang. Ia akan dipekerjakan hingga tahun 2024 mendatang. Mourinho akan aktif melatih per musim panas nanti setelah Fonseca pergi dari AS Roma di akhir musim 2020-2021 ini. Sebelum dikonfirmasi melatih AS Roma, Mourinho resmi dipecat dari kursi kepelatihan Tottenham beberapa waktu lalu. Ia dipecat akibat rentetan hasil buruk Tottenham sepanjang musim 2020-2021 ini. Manchester City sukses mengalahkan PSG dengan skor 2-0 dalam partai leg kedua semifinal Liga Champions yang dihelat di Etihad Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Riyad Mahrez menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol yang masing-masing diciptakan pada menit 11 dan 63. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke partai final Liga Champions dengan